Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi matematika, khususnya matematika kelas 10 SMA ya. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang fungsi komposisi. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu relasi dan apa itu fungsi. Dan pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fungsi komposisi. Namun sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, kita hari ini yang akan kita bahas adalah tentang fungsi komposisi. Yang akan kita bahas adalah tentang fungsi komposisi. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsinya, sekarang kita belajar tentang fungsi komposisinya. Baik, kamu harus sebelum kita memulai tentang komposisi fungsi, tahu nggak kalian tentang proses pembuatan kertas? Jadi kertas itu kan tidak serta-merta menjadi sebuah kertas ya, tidak mula-mula tidak langsung menjadi kertas seperti ini. Nah, apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan kertas ini? Nah, kalau kalian tahu atau udah pernah cari di Google, di internet tentang pembuatan kertas, jadi pembuatan kertas itu dibuat dalam dua tahapan yang tidak boleh tertukar. Ibaratnya, jadi membuat kertas ini ada dua tahapan dan tahapan tersebut tidak bisa kita tukar-tukar. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mula-mula kayu dimasukkan ke dalam mesin satu. Jadi ibaratnya pembuatan kertas itu ada dua mesin, mesin pertama dan mesin kedua. Dan mesin pertama dan mesin kedua itu mempunyai fungsi atau kegunaannya masing-masing. Nah, yang pertama, mula-mula kayu dimasukkan ke dalam mesin satu untuk dijadikan bubur kertas. Jadi bahan utamanya kertas itu adalah dari kayu. Nah, kayunya itu dimasukkan ke dalam mesin pertama, sehingga kayu yang tadinya besar-besar keras-keras itu akhirnya dijadikan bubur kertas. Kemudian tahap selanjutnya, bubur kertas yang dibuat dimasukkan ke dalam mesin 2 dan jadilah sebuah kertas atau sehamparan kertas. Nah, dua tahapan ini tidak mungkin kita balik-balik. Misalkan kita masukkan dulu ke mesin kedua, baru ke mesin ke satu. Pasti yang akan terjadi adalah mesinnya menjadi rusak. Nah, apa hubungannya dengan komposisi fungsi? Nah, proses pembuatan kertas tersebut merupakan proses yang urut sehingga tidak boleh bertukar. Artinya, dalam proses pembuatan kertas kita harus masuk dulu ke tahapan pertama, baru ke tahapan kedua, barulah mendapatkan kertas. Nah, gitu kan? Mendapat kertas. Nah, misalkan mesin satu, kalau kita fungsikan, kalau kita buat menjadi kertas itu mesin satu itu sebagai suatu fungsi, dan jadi kita misalnya mesin satu itu kita anggap sebagai fungsi F dan mesin 2 kita anggap atau mengikuti fungsi G. Nah, proses pembuatan kertas ini kalau dalam bentuk matematika kita bisa tuliskan dalam bentuk maka pembuatan kertas dipandang sebagai suatu fungsi komposisinya seperti ini. Pertama, mula-mula bahan kayu ini kita rubah menjadi bubur kertas. Nah, dari bahan kayu menjadi bubur kertas ini melalui satu mesin ya. Mesin satu tadi kita anggap sebagai fungsi F. Nah, jadi dari bahan kayu dimasukkan ke dalam mesin atau ke fungsi F, dia jadilah bubur kertas. Kemudian dari bubur kertas barulah dia dimasukkan ke dalam mesin 2 yang kita sebut di sini sebagai fungsi G, sehingga dari bubur kertas bisalah menjadi kertas. Nah, proses dari bahan kayu menjadi kertas kan kalau kita ngitung manual itu berarti kita kira-kira dari 10 misalkan 10 kayu 10 batang kayu kira-kira bisa menjadi berapa kilo bubur kertas misalnya. Dari bubur kertas kemudian dihitung lagi kira-kira akan menjadikan berapa lembar kertas. Nah, proses ini kan terjadi dua kali perhitungan ya. Perhitungan dari mesin F dari fungsi F dulu, kemudian dilanjutkan lagi dihitung dengan fungsi G. Nah,
Dengan adanya komposisi fungsi atau fungsi komposisi, dua proses perhitungan ini kita bisa melakukan hanya satu perhitungan. Bagaimana caranya? Jadi penulisan dalam bentuk komposisi itu adalah fungsi G O F atau komposisi G O F, komposisi G dan F. Nah, jadi ditulisnya G komposisi F, ditulisannya bundar gini ya. G komposisi F artinya yang pertama yang langkah pertama itu dituliskan di terakhir. Jadi di sini F-nya yang pertama, sedang dalam prosesnya itu kan F-nya pertama. Tetapi kalau dalam penulisan komposisi yang ditulis pertama itu adalah fungsi terakhirnya dulu. Kalau di sini adalah F kemudian G, maka penulisan komposisinya adalah G O F atau G bundaran F. Jadi G-nya dulu baru F-nya. Nih, definisi komposisi fungsi. Nah, di sini ya, jika F dan G fungsi dan RF irisan dari DG, jadi R ini artinya adalah range ya. Ini adalah range. Ini adalah domain ya. Jadi jika F dan G fungsi dan range-nya fungsi F itu beririsan dengan domainnya G, kan kemarin ada domain, kodomain, dan range, dan itu tidak himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG. Jadi dari domain F ke himpunan bagian range G yang disebut fungsi komposisi F dan G. Ditulisnya apa? Jadi fungsi komposisi F dan G itu ditulisnya, ingat tadi yang tadi dibilang, bahwa bilang ditulisnya yang pertama itu adalah yang terakhiran. Jadi G bundaran F atau dibaca, atau GOF itu dibaca G bundaran F yang ditentukan dengan, jadi rumusnya HX itu sama dengan G bundaran FX itu sama saja dengan GFX. Artinya FX dulu baru nanti dikerjakan GX. Nah, penulisannya seperti ini. Oke, mudah-mudahan ngerti. Kalau enggak kita lanjutkan saja. Ya, di sini G bundaran F itu sama saja dengan GFX. X oleh F ke Y disebut dengan Fx dan Y oleh G ke Z disebut GY. Jadi X ke Z oleh GFX. Ya. Sifat-sifat komposisi fungsi. Sekarang kita masuk ke sifat komposisi fungsi. Sifat yang pertama, pada operasi komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Apa maksudnya? Ya, artinya G bundaran F itu tidak akan sama dengan F bundaran G. Itu sifat yang pertama. Jadi nggak bisa dibulak-balik. Tidak seperti perkalian atau penjumlahan. Kemudian yang kedua, pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatifnya. Asosiatif artinya dia berlaku kalau misalnya pakai pengelompokan, dikurungkan. Misalnya saya mau ngerjakan belakangnya dulu, baru nanti depannya, itu sama. Nah, yang ketiga, pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat identitas. Identitas itu apa? Ada fungsi identitasnya. Jadi kalau misalnya F bundaran identitas, itu hasilnya akan sama dengan identitas bundaran F atau sama dengan F itu sendiri. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh soal agar lebih memahami ya. Perhatikan di sini. Contohnya, diketahui fungsi F-nya itu adalah 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan fungsi G-nya adalah 5, 1, 6, 2, 7, 3. Penulisan ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan himpunan pasangan berurutan ya, berurutan. Penulisan seperti ini disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Pertanyaannya di sini adalah, apakah G bundaran F ada? Itu pertanyaannya. Kemudian, jika ada, nyatakan G bundaran F dalam pasangan berurutan. Bagaimana cara menentukan bahwa G bundaran F itu ada ya? Langkah terbaik atau tergampangnya itu adalah kita buatkan saja tadi seperti tadi diagram panah ini. Tadi di sini begini ya. Nah, begini kira-kira. Ingat, ini DF-nya apa aja? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini, jadi ini kita sebut dengan DF yang tadi kita dijelaskan. Ini adalah DF.
ya, DF. Kemudian ini adalah RF, ya. Ini juga RF. Nah, di sini RF-nya apa aja? RF-nya itu adalah 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, seperti ini. Nah, dari sini ke sini itu disebut dengan fungsi fx, gitu ya. Dan di sini adalah domain f, sedangkan di sini adalah rf. Nah, oke, tadi 1 ke 2, berarti 1 ke 2, kemudian 2 ke 4, kemudian 3 ke 6, dan 4 ke 8, seperti ini. Nah, kemudian katanya, kemudian dilanjutkan lagi dengan G-nya. Nah, G-nya itu domainnya apa aja? DG itu adalah 5, 6, dan 7. Berarti di sini ada 5 nggak? Nggak ada, berarti kita tambahkan di sini 5, 6 ada? Ada. Kemudian 7 ada? Nggak ada, berarti kita tambahkan juga di sini 7, seperti ini. Nah, jadi yang bagian tengah itu adalah gabungan dari range F digabung dengan DG. Nah, jadi ada 2 ya. Jadi ini yang tengah ini adalah gabungan dari range-nya F dan domainnya G. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, dari sini bergerak ke sini itu disebut dengan berlaku fungsi Gx-nya. Ya, di sini apa aja? Di sini adalah 1, kemudian 2, dan 3. Oke, apa aja? 5 ke 1. Dari sini 5 ya. 5 ke 1. Oke. Kemudian 6 ke 2. Oh, sama-sama 6 ke 2. Kemudian 7 ke 3. 7 ke 3. Nah, seperti ini. Dan di sini disebut dengan RG. Nah, jadi ada 3. Nah, jadi dari awal ke akhir itu disebut dengan G bundaran F. Gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah apakah G bundaran F ada? Nah, untuk menjawab pertanyaan ada atau tidak, kita telusuri ada nggak yang dari DF itu akhirnya finishnya ke RG. Kita coba satu-satu. 1 ke 2. Dari 2 ada lanjutannya? Tidak ada. Berarti ini bukan. Kemudian dari 2 ke 4. Dari 4 ada lanjutannya? Nggak ada. Bukan juga. 3 ke 6. Kemudian 6 ke 2. Oh, berarti 3 ini ada 1. Kemudian ini 4 ke 8 nggak ada. 5 depannya nggak ada tapi belakangnya aja. Oh, berarti di sini ternyata ada 1. Ada 1 yang bergerak dari 3, 6, kemudian 2. Berarti pertanyaannya, apakah G bundaran F ada? Jawabannya adalah ada. Jika ada, nyatakan G bundaran F dalam pasangan berurutan. Berarti G bundaran F-nya, kalau dalam bentuk pasangan berurutannya, G bundaran F-nya adalah apa? Hanya 1 ya. Dari 3 ke 2. Berarti penulisannya kurang kurawal 3, bagian akhirnya berapa? 2. Nah, G bundaran Fx-nya adalah 3,2. Oke, gitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita coba lagi contoh lainnya. Di sini masih pertanyaan yang sama. Nah, kita lewati saja contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 2. Dan gx sama dengan x ditambah 1. Pertanyaannya, apakah f bundaran g dan g bundaran f ada? Jika ada, selidikilah. Kemudian tentukanlah rumus f bundaran g. Kemudian yang C-nya adalah tentukanlah nilai A agar G bundaran F itu sama dengan 2. Oke, kita coba satu-satu. Pertama yang A dulu ya. Apakah F bundaran G dan G bundaran F ada? Jika ada, selidikilah. Baik, kita cobakan dulu.
Kita cobakan dulu. Baik, yang A kita definisikan dulu. Apakah F bundaran G dan G bundaran F ada? Kita cari dulu fungsi fx. Fungsi fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Dari ini kita bisa peroleh bahwa domain f-nya itu adalah anggota bilangan real ya. Di sini di x kuadrat dikurang 2. Ya, kalau kita tuliskan berarti df-nya itu x sedemikian sehingga x anggota bilangan real ya, masuk ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita amati RF-nya. RF-nya itu berarti nanti adalah Y sedemikian sehingga Y anggota juga bilangan real. Nah, berarti ini sama dengan bilangan real. Yang ini juga sama dengan bilangan real. Oke. Kemudian kita definisikan lagi sekarang, kita selidiki lagi untuk GX-nya. Untuk GX itu sama dengan X ditambah 1. Nah, untuk DG ini juga sama, X tambah 1 berarti semua bilangan real bisa masuk ya. Berarti di sini adalah X anggota bilangan X sedemikian X di mana X anggota bilangan real dan ini adalah sama dengan R, sedangkan RG-nya itu sama dengan Y sedemikian sehingga Y anggota bilangan real juga sama dengan R. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata dari sini kita lihat ternyata semua untuk domain F dan range F, domain domain G dan range G itu semuanya adalah bilangan real. Nah, dari ini kan ingat syarat untuk menyatakan bahwa suatu fungsi memiliki komposisi fungsi itu ada dua tadi. Yang pertama adalah bahwa katanya ada irisan antara RF dan DG. Ini tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Ya. Di sini terlihat bahwa RF-nya kan adalah bilangan real, sedangkan DG-nya adalah bilangan real, sehingga sudah pasti RF dan DG-nya itu ada irisan, berarti tidak himpunan. Nah, dari sini bahwa kita tahu bahwa berarti ingat di sini di domain G yang dikerjakan RF dulu. Berarti ini adalah terbukti bahwa ada G bundaran F itu ada. Kemudian kita balik bagaimana dengan kasus F bundaran G. Kalau F bundaran G berarti G duluan ya. Kalau G duluan berarti di sini harus RG irisan DF itu tidak boleh himpunan kosong. Nah, kita lihat R ketemu R lagi, pasti ada irisannya. Berarti G bundaran F dan F bundaran G itu merupakan tapi G bundaran F dan F bundaran G itu ada. Hasil penyelidikannya. Selanjutnya kita akan jawab yang sekarang yang B-nya. Kita jawab sini. Nah, jika ada, tentukan rumus F bundaran G. Berarti yang B-nya kita tentukan rumus F bundaran G X. Nah, berarti ini sama saja dengan F G X seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita cari dulu fx-nya berapa. Fx-nya sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 2. Sehingga F Gx itu sama dengan, ganti Gx-nya berapa? Gx-nya adalah X tambah 1. Berarti ganti X-nya dengan X tambah 1. X tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali
X tambah 1 ditambah 2. Nah, seperti ini. Baru kita selesaikan, kita jabarkan. X tambah 1 kuadrat berarti X kali X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kemudian ini negatif 2 kali X itu negatif 2X kurang negatif 2 kali 1 kurang 2 ditambah 2. Oke, kita sederhanakan sekarang. 2X tambah 1 dikurang 2X dikurang 2. Kita selesaikan. X kuadratnya nggak punya teman, berarti kita tuliskan langsung. X kuadrat 2X kurang 2X itu sama dengan, habis ya, 0 ya. 0. Kemudian negatif 2 tambah 2 juga habis. Berarti jawabannya adalah X kuadrat ditambah 1. Oke. Sekarang yang C. Kita yang C. Yang C kita rubah menjadi F bundaran G. Sekarang yang ditanyakan adalah G bundaran F X sama dengan, ini sama saja dengan G dalam kurung F X. Nah, seperti ini. Nah, kita berarti cari dulu GX-nya berapa. GX-nya itu adalah X tambah 1. Berarti GFX itu sama dengan, ganti X-nya dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2. Berarti kita kasih kurung saja. X kuadrat dikurang 2X tambah 2. Kemudian apa ini? Tambah 1. Berarti ini sama dengan X kuadrat kurang 2X. 2 tambah 1 itu sama dengan 3. Nah, dari sini terlihat bahwa ternyata memang F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini karena udah cukup panjang ya, durasinya ada 22 menit. Semoga kalian paham apa yang Bapak sampaikan di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak langsung di grup Telegram atau bisa tanyakan dulu sama temannya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, nanti silahkan kalian sampaikan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.